Shalom Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan seluruh karyawan Sekolah Kristen Tunas Bangsa. Saya ucapkan apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peraturan kerja Sekolah Kristen Tunas Bangsa. Saya mau pastikan untuk kita semua mengerti dan memahaminya. Berikut penjelasannya. Peraturan kerja Sekolah Tunas Bangsa terdiri dari 6 bab. Yang pertama, hubungan kerja. Yang kedua, waktu kerja. Yang ketiga, upah, imbalan, dan tunjangan. Yang keempat, etika bekerja. Yang kelima, tindakan disiplin kerja. Dan yang keenam, penutup. Kita akan mulai dari hubungan kerja. Hubungan kerja diawali dengan penerimaan karyawan. Lalu, setiap karyawan yang kita terima, kita akan kategorikan di dalam penggolongan karyawan. Kemudian, karyawan-karyawan yang sudah selesai kita screening, kita kategorikan, dia akan mendapatkan surat kesepakatan kerja. Setelah itu, setiap karyawan baru akan mengikuti program orientasi karyawan. Di dalam hubungan kerja ini juga kemungkinan akan ada pemindahan tugas dan penempatan. Dan seiring dengan berjalannya waktu, jika karyawan atau guru-guru dia melakukan pekerjaannya dengan baik, bisa jadi dia akan dipromosi. Demikian seperti inilah hubungan kerja yang ada di dalam Tunas Bangsa. Nah, berikutnya penggolongan karyawan ada beberapa golongan. Golongan ke-1 adalah direktur dan manajer. Jabatannya ketua harian, kepala divisi, koordinator jenjang. Golongan kedua adalah supervisor, yaitu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Golongan ketiga adalah staf operasional, terdiri dari guru, guru bidang studi, dan staf tata usaha. Golongan keempat adalah staf operasional, terdiri dari penolong, teknisi, satpam, supir, dan staf bagian umum. Berikutnya yang kedua adalah waktu kerja. Jam kerja kita dimulai dari pukul 6.45 sampai dengan pukul 15. Bisa diperhatikan di sini, kalau guru atau staf dia terlambat 1 kali, 2 kali, dan sampai 3 kali, dia akan mendapatkan teguran lisan terlebih dahulu. Dalam hal ini yang akan memberikan yaitu kepala sekolah. Kalau dia masih terlambat juga dalam 1 bulan, misalnya dia terlambat 4 kali, nah sudah diberikan dalam bentuk tertulis tegurannya, yaitu surat teguran pertama. Kalau masih juga akan diberikan surat teguran kedua. Demikian seterusnya 6 kali, 7 kali terlambat, sudah akan diberikan SP, yaitu surat peringatan yang pertama. Ya, kalaupun masih juga diulangi terlambat di dalam 1 bulan tadi, ya 8 kali, 9 kali. Nah, ini nanti yang akan melakukan tindakan adalah HRD. Nah, berikutnya kalau ada guru atau staf yang pulang sebelum waktunya, ya, dalam hal ini mereka akan diizinkan kalau dia misalnya sakit atau ada hal yang sangat penting atau hal yang sangat darurat. Atau misalnya sesuai dengan kesepakatan dia ada kuliah untuk memenuhi kualifikasi. Ya. Nah, ini adalah harus dengan seizin pimpinan kalau dia sakit. Tapi kalau misalnya dia kuliah, dia harus mengajukan surat secara tertulis ke HRD. Nah, kalau izin ini, izin pulang lebih awal sebelum jam 12, maka guru atau staf tersebut tidak mendapatkan uang makan. Berikutnya, hari kerja kita adalah hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jadi Bapak Ibu tolong diingat bahwa hari kerja kita adalah Senin sampai hari Sabtu. Untuk hal yang dapat direncanakan apabila guru atau staf izin, ya sebaiknya dilakukan H-2 atau H-1. Ya, kalau dia tidak masuk di hari H, sebaiknya harus lakukan komunikasi dengan kepala sekolah by telepon.
ya. Atau untuk kondisi mendesak bisa dilakukan ya izin dengan kepala sekolah. Ya, jikalau Bapak Ibu tidak izin, sama halnya dengan mangkir. Ya, jadi kalau hari H, kemudian hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima tidak izin dan tidak ada informasi kenapa Bapak Ibu tidak masuk, ya maka 5 hari berturut-turut ketidakhadiran tanpa izin, tanpa informasi dianggap mengundurkan diri. Baik, saya lanjutkan. Nah, izin 2 minggu dibuka, bagaimana hal ini bisa dilakukan? Misalnya, apabila guru atau staf melahirkan, ya ini mereka mendapatkan cuti atau tidak masuk selama 3 bulan. Ya, tetapi ini izinnya diajukan 2 minggu di muka. Kemudian, pernikahan diri sendiri boleh izin selama 4 hari kerja. 4 HK itu 4 hari kerja. Lalu pernikahan keluarga inti izin 2 hari kerja. Istri melahirkan 2 hari kerja. Anggota keluarga inti sakit keras kurang lebih 2 hari kerja. Anggota keluarga inti meninggal 4 hari kerja. Dan apabila ini terjadi di Pulau Jawa, tetapi di luar Jabodetabek, ditambah 1 hari kerja. Kalau staf tersebut atau guru ada di luar Pulau Jawa, akan boleh ditambah 3 hari kerja. Yang ketiga, kita lanjutkan berupa upah, imbalan, dan tunjangan. Nah, di sini ada yang disebut gaji, tunjangan uang makan, tunjangan kesehatan, tunjangan rawat inap, tunjangan kacamata, tunjangan melahirkan, tunjangan menikah, tunjangan kematian, tunjangan hari raya, dan tunjangan pendidikan anak. Ya, nah semuanya itu ya beberapa tunjangan tersebut yaitu tunjangan kesehatan, tunjangan kacamata, tunjangan rawat inap, dan tunjangan melahirkan ini sudah ada di dalam BPJS Kesehatan. Jadi semua kita akan didaftarkan di BPJS Kesehatan, ya. Nah, sekarang yang saya akan jelaskan di sini adalah tunjangan kematian. Di sini yang termasuk mendapatkan tunjangan kematian yaitu kalau orang tua, yaitu orang tua kandung, ya, bukan mertua, tidak termasuk, suami atau istri atau anak kandung. Ya, jadi itu yang akan diberikan tunjangan kematian. Diberikan sesuai dengan golongan Bapak Ibu. Ya, golongan pertama, golongan 1 besarnya tunjangan 3,5 juta, golongan kedua 2 juta, golongan ketiga 1,5 juta, golongan keempat 1 juta. Ya, nah untuk pendidikan anak, investasi awal, sarana prasarana, uang sekolah hanya 75% saja yang dibebankan. Ini untuk karyawan yang sudah bekerja selama 2 tahun. Berikutnya, tunjangan menikah. Tunjangan menikah juga diberikan sesuai dengan golongan kita masing-masing. Ya, golongan 1 besarnya tunjangan menikah 3 juta, golongan kedua jika dia masa kerjanya 1-2 tahun diberikan Rp1.250.000, masa kerja 3-4 tahun diberikan Rp2 juta, dan di atas 5 tahun diberikan Rp2,5 juta. Kalau dia golongan ketiga dan masa kerjanya 1-2 tahun akan mendapatkan Rp1 juta, dan dia bekerja selama 3-4 tahun sebesar Rp1.250.000. Kemudian kalau dia sudah di atas 5 tahun diberikan sebesar Rp2 juta. Untuk golongan keempat, jika dia bekerja di antara 1-2 tahun diberikan sebesar Rp500.000, dan 3-4 tahun diberikan Rp750.000, di atas 5 tahun diberikan Rp1.250.000. Ya, jadi batasnya adalah dia sudah bekerja 1 tahun, di atas itu baru akan menerimakan tunjangan menikah. Yang keempat, etika bekerja. Nah, Bapak Ibu guru, ya, khususnya untuk Bapak Ibu guru
dan semua karyawan yang bertugas di sekolah, perhatikan baik-baik etika bekerja ini, ya. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah tidak mengecat rambut berwarna, ya. Jadi pastikan rambut kita ini warnanya natural, apa adanya, memang rambut asli kita, ya. Kemudian untuk make up dan perhiasan juga tidak berlebihan karena memang kita kan bertugas mengajar, ya. Pastikan kuku kita pendek dan tidak dicat berwarna, ya. Wajib memakai seragam dan sepatu pantofel hitam tertutup Bapak Ibu. Ya, lalu tidak membawa keluar barang atau dokumen milik sekolah atau yayasan, ikut memelihara barang dan lingkungan, tidak menggunakan untuk keperluan pribadi, dan menggunakan komputer untuk belajar dan tidak untuk mengakses situs jejaring sosial. Tidak memberikan les privat di luar jam sekolah. Tidak melakukan labelisasi kepada siswa, ya, misalnya seperti dasar kamu apa gitu, atau kamu memang anak apa gitu. Nah, itu sangat tidak diizinkan untuk guru-guru mengeluarkan kata-kata seperti itu, ya. Memberi tindakan pendisiplinan yang membangun, bukan yang meruntuhkan, bukan yang membuat anak didik kita menjadi takut atau trauma, tetapi sifatnya membangun, ya. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun, ya. Kemudian juga tidak memberi informasi negatif, apalagi melebih-lebihkan, ya, nanti jadinya gosip, ya. Intinya setiap kita sesama guru, rekan dan karyawan, kita harus membangun hubungan yang positif. Apapun yang kita toreh di media sosial, seketika itu juga menjadi jejak digital kita. Suka atau tidak, jejak digital kita ikut menentukan masa depan kita. Mari kita kelola dan rawat sebaik mungkin jejak digital kita. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai tenaga pendidik, kita harus memastikan bahwa kita sungguh-sungguh menjalani, menghayati fungsi kita sebagai tenaga pendidik dimanapun kita berada. Tidak hanya di ruang lingkup, ruang sekolah saja, tetapi juga pada saat kita sudah di luar lingkungan sekolah, ya, ataupun dimanapun kita berada, kita harus menjaga sikap kita. Juga di media sosial, apa yang kita upload di media sosial, perkataan-perkataan yang kita upload di Facebook, di IG, dimanapun, apakah itu di YouTube dan sebagainya, hendaklah itu mencerminkan bahwa kita sebagai tenaga pendidik, kita harus menjaga perkataan kita, tindakan kita, dan perbuatan kita. Berikut etika bekerja lainnya yang Bapak Ibu juga harus perhatikan, tidak diperkenankan untuk pinjam-meminjam uang, ya, terhadap sesama guru. Juga terlebih yang paling penting di sini yang kita perlu perhatikan sama-sama, pinjaman online pun kita tidak diperkenankan, ya. Kemudian terima telepon saat kegiatan belajar mengajar. Pastikan handphone Bapak Ibu dalam keadaan silent, ya. Pada saat kapan Bapak Ibu boleh membukanya, mungkin pada waktu jam istirahat saja. Supaya Bapak Ibu juga fokus di dalam melakukan tugas dan fungsi Bapak Ibu selama ada di sekolah. Lalu juga tidak diperkenankan menerima tamu saat kegiatan belajar mengajar. Dan Bapak Ibu juga tidak diperkenankan membawa anak saat jam kerja. Tidak diperkenankan mengeluarkan surat berlogo sekolah tanpa seizin kepala sekolah. Tidak diperkenankan menghubungi orang tua murid tanpa koordinasi. Jadi Bapak Ibu, kita harapkan tidak bertindak sendiri. Ketika Bapak Ibu melakukan komunikasi kepada orang tua murid, pastikan itu sudah koordinasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Dan tidak diperkenankan juga Bapak Ibu melakukan kegiatan usaha di lingkungan sekolah, karena memang tugas utama Bapak Ibu adalah mengajar dan melakukan tugas-tugas yang lainnya yang sudah sesuai dengan kesepakatan, ya. Dan tidak diperkenankan juga Bapak Ibu dalam keadaan terlalu lelah karena kegiatan di luar jam kerja.
Kalau Bapak Ibu terlalu lelah di dalam karena banyak kegiatan di luar jam kerja, nantinya Bapak Ibu tidak bisa konsentrasi, tidak bisa maksimal, tidak bisa fokus di dalam melakukan tugas dan fungsi Bapak Ibu di sekolah. Yang kelima, tindakan disiplin kerja. Tindakan disiplin sama dengan tindakan korektif atau pembinaan. Terhadap apa saja tindakan-tindakan disiplin itu akan diberikan dan apa saja jenis-jenisnya. Yang pertama berupa teguran lisan. Nah, teguran lisan ini berdasarkan jenis pelanggaran juga Bapak Ibu. Ketika terjadi kelalaian di sekolah, ya tergantung bobot dari pelanggaran yang dilakukan, ya, maka akan diberikan teguran lisan. Lalu akan meningkat menjadi teguran tertulis, ya, jika frekuensinya juga semakin meningkat akan diberikan teguran tertulis. Peringatan tertulis yaitu SP, beda ya, ST surat teguran, kemudian SP surat peringatan tertulis juga. Ini kalau dampaknya juga sudah berdampak kepada banyak orang, merugikan banyak orang atau mengganggu banyak orang. Ya, bisa juga berupa penurunan jabatan atau mutasi. Ya, jadi berdasarkan alasan-alasan inilah ya jenis pelanggaran, frekuensi pelanggarannya dilakukan apakah sering atau cukup satu kali, dan kemudian dampaknya seperti apa, ya, dan juga apakah ada unsur kesengajaan di dalamnya, itu juga akan menentukan bentuk-bentuk pendisiplinan yang diberikan. Jadi Bapak Ibu, tindakan pendisiplinan berupa surat peringatan pertama dilakukan oleh kepala sekolah harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan HRD. Dan tembusan surat peringatan yang sudah ditandatangani harus diserahkan kepada HRD. Yang terakhir adalah penutup Bapak Ibu. Saya akan bacakan statement ini. Rules are there to protect you, and it is easier and more pleasant when everyone just does what they are supposed to. Jadi, peraturan ini dibuat untuk menjaga kita semua, supaya kita punya akuntabilitas bersama, pertanggungjawaban satu dengan yang lainnya, dan akan lebih baik, lebih mudah jika kita semua masing-masing melakukan tugas-tugas kita sebagaimana semestinya, melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi ingatlah setiap tugas dan kewajiban kita, Bapak Ibu. Itu saja yang akan saya sampaikan. Selamat bertugas. Mari kita sama-sama berkarya, menjadi pendidik, menjadi teladan, menjadi berkat, dan Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.